Setelah pusat pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Jakarta, Presiden Soekarno mulai memikirkan pembangunan sebuah monumen nasional yang setara dengan Menara Eiffel di Paris. Maka, dibuatlah Monumen Nasional, atau yang dikenal dengan sebutan Monas, dengan ikon api menyala di atasnya yang dilapisi dengan emas. Saat itu, Soekarno ingin membangun sebuah monumen di lapangan tepat depan Istana Merdeka. Pembangunan monumen bertujuan mengenang perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945. Monas pun dibangun setinggi 132 meter dan berbentuk lingga yoni. Seluruh bangunan ini dilapisi oleh marmer. Sebuah elevator atau lift juga dibangun pada pintu sisi selatan untuk membawa pengunjung menuju pelataran puncak berukuran 11 x 11 meter, di ketinggian 115 meter dari permukaan tanah. Lift ini berkapasitas 11 orang sekali angkut. Di puncak Monas, terdapat cawan yang menopang nyala lampu perunggu yang beratnya mencapai 14,5 ton, dan dilapisi emas 35 kg. Lidah api atau obor ini berukuran tinggi 14 meter dan berdiameter 6 meter, terdiri dari 77 bagian yang disatukan. Lidah api ini digunakan sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia yang ingin meraih kemerdekaan. Awalnya, nyala api perunggu ini dilapisi lembaran emas seberat 35 kg, akan tetapi untuk menyambut perayaan setengah abad kemerdekaan Indonesia pada tahun 1995, lembaran emas ini dilapis ulang, sehingga mencapai berat 50 kg lembaran emas. Puncak tugu berupa api nan tak kunjung padam itu, bukan sekadar berbentuk lidah api biasa. Konon lidah api di puncak Monas tersebut, menggambarkan sesosok perempuan yang sedang duduk bersimpuh, dengan gerai rambutnya yang panjang. Rambut atasnya disimpul seperti sanggul kecil, duduk menghadap langsung ke Istana Negara. Sosok wanita di lidah api Monas tersebut, hanya bisa dilihat dari sisi sebelah kiri Monas, atau di Jalan Medan Merdeka Barat sebelah utara, dekat dengan Istana Presiden. Patung sesosok perempuan itu sengaja dibuat dengan sebaik-baiknya, agar orang yang melihatnya tidak mengetahuinya secara langsung. Banyak yang menganggap bahwa sosok wanita dalam lidah api Monas adalah salah satu ide Soekarno. Sosok wanita dalam lidah api Monas itu sering dipandangi Soekarno dari Istana Merdeka. Hingga kini, sosok wanita di puncak Monas itu pun masih misterius. Siapa sebenarnya wanita yang diukir dalam puncak Monas itu? Seperti dilansir dari Kompas, menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Ari Budiman mengatakan, kalau diperhatikan dari arah tertentu, akan tampak seperti itu memang. Namun, dia pun tak bisa memberi keterangan lebih lanjut soal sosok itu. Bahkan, Kepala Unit Pelaksana Teknis, UPT, Monas Rini Haryani, juga tidak mengetahui asal-usul keberadaan bentuk perempuan itu di Monas. Rini yang juga menjadi Kepala Museum Monas ini mengaku, hanya mendengar cerita dari orang-orang soal sosok di lidah api tersebut. Namun Rini mengaku, dia belum pernah memastikan sendiri penampakan sosok tersebut. Saya dengar memang bentuknya menyerupai wanita, jika dilihat dari teras atau lobi istana, apalagi pas malam hari. Tapi, saya itu enggak tahu maknanya, ujar dia. Rini menduga, kalau benar bentuk itu memang disengaja ada di sana. Sosok tersebut merupakan permintaan khusus dari Presiden Soekarno, yang merupakan penggagas Monas. Pak Karno kan senang dengan keindahan wanita, ujar dia. Beberapa waktu lalu, cerita wanita misterius di Monas sempat mampir di telinga mantan duta besar negara tetangga. Sang mantan duta besar itu pun, berniat memotret penampakan wanita tersebut untuk membuktikan memang bentuk itu benar-benar ada. Sayangnya, hingga sang mantan duta besar pulang kembali ke negara asalnya, Rini tak tahu apakah foto itu jadi dibuat atau tidak. Sebelumnya, Rini mendapat janji akan mendapat salinan foto bila sosok itu jadi diabadikan. Saking misteriusnya relief tersebut, banyak yang menduga bahwa itu adalah Nyai Roro Kidul. Sepintas, relief ini memang benar-benar mirip dengan lukisan Nyai Roro Kidul saat bersimpuh. Rambut wanita tersebut disanggul kecil pada bagian atasnya dengan hiasan mahkota, sebagian lagi dibiarkan tergerai. Jika diamati dengan seksama, sosok relief mirip Nyai Roro Kidul tersebut menatap langsung ke arah Istana Negara. Mengingat, Bung Karno dulu sempat dikait-kaitkan dengan Nyai Roro Kidul.
yang berawal dari pertemuan Nyi Roro Kidul dengan Soekarno. Lalu ada perjanjian untuk dibuatkan kamar khusus dengan nomor 308 di Hotel Grand Inna Samudra Beach di Sukabumi. Mungkin saja hal tersebut juga berhubungan dengan fenomena ini. Terlepas dari semua mitos yang ada tentang Monas, namun yang jelas monumen ini jadi bukti akan kehebatan bangsa kita. Tak hanya itu, Monas juga menjadi semacam simbol perjuangan rakyat.